Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional yang saya hormati, kembali lagi bertemu dengan Coach Saudi dalam channel Nusa Daya Mulia. Satu komunitas yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan karakter yang mulia dari seluruh sobat profesional di Indonesia. Sobat profesional, pada video kali ini saya akan memberikan satu buah seni kembali untuk sobat profesional sekalian tentang seni berinteraksi dengan kolega. Satu seni yang merupakan salah satu pertanyaan dari salah satu netizen yang memberikan komentar dalam channel Nusa Daya Mulia. Komentar dan pertanyaan tersebut adalah tentang, Pak Saudi, bagaimana cara kita mensikapi politik kantor? Sebuah dunia profesional, namun ada istilah politik kantor. Saya akan sampaikan sebuah cerita dan untuk memahamkan kepada sobat profesional tentang makna politik yang dimaksud. Seorang politikus sedang memasuki jadwal dan masa kampanye. Dengan bergegas disampaikan oleh sang sekretaris bahwa pada hari ini beliau harus menyampaikan sebuah kampanye di suatu tempat, di suatu komunitas. Jadwal yang begitu padat. Kemudian memasuki waktu makan siang, acara kampanye jam 1 akan dimulai. Setelah selesai makan, bergegas, kemudian disampaikan oleh sang asisten bahwa waktu Bapak untuk berkampanye tinggal 10 menit lagi. Tanpa membaca arahan, tanpa membaca deskripsi dari teks naskah situasi yang sudah disiapkan oleh tim pakar dari sang politikus ini. Akhirnya sampai di depan audien dan kemudian sang politikus ini menyampaikan kampanyenya. Langsung menuju kepada isu-isu yang saat itu sedang ngehit, isu-isu yang saat itu sedang viral. Kemudian tanpa ada tepuk tangan dari para audien, maka sang politikus mulai bertanya, mengapa tidak ada yang bertepuk tangan? Semakin bersemangat kembali mengangkat isu dan pendapat yang disampaikan. Sang politikus ini terlihat bukan hanya tanpa tepuk tangan, namun terlihat wajah-wajah yang mulai memandang aneh pada sang politikus. Maka sejenak kemudian sang asisten naik ke atas panggung, kemudian membisiki sang politikus dengan sebuah bisikan yang menghentakkan dan merubah raut muka sang politikus. Sang asisten mengatakan bahwa audien yang berada di depan beliau adalah oposisi dari isu yang sedang dibawa. Sobat profesional, apa yang dilakukan oleh sang politikus? Sang politikus tanpa kehabisan ide, tanpa kehabisan cara, maka sang politikus kemudian mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan begitu gamblang apa, mengapa, bagaimana tentang isu-isu dari sudut pandang oposisi. Sedangkan saat ini barulah saya akan menyampaikan pendapat saya yang sebenarnya tentang isu tersebut. Sobat profesional, inilah politik. Politikus atau orang yang memainkan sebuah politik, orang yang memainkan sebuah tipu daya, orang yang memainkan sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan, maka mereka tidak memperdulikan dengan siapa mereka berbicara, dengan cara apa harus mereka lakukan, apakah itu bijak, apakah itu tidak bijak, apakah itu baik, apakah itu tidak baik. Selama mendukung apa yang menjadi ambisi, apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya, maka itu akan dilakukan. Namun sobat profesional harus dipahami, jika karakter politikus ini diterapkan dalam lingkungan kerja, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Maka yang akan didapatkan adalah Anda tidak akan memiliki kawan. Paling tidak, kalaupun saat ini Anda memiliki kawan yang setuju dengan cara politik yang Anda pakai, Anda tidak akan memiliki sahabat yang bertahan dengan lama.
dalam waktu yang panjang, sesungguhnya Anda akan berinvestasi sebuah karakter yang negatif, sebuah karakter yang buruk, sebuah karakter yang pasti akan ditinggalkan oleh para kolega Anda. Dalam dunia politik yang sesungguhnya, barangkali ketika ada seorang politikus yang begitu mudah menyampaikan dan membalikkan sebuah keadaan dengan argumentasi dan cara berbicara mereka, tidak terlalu banyak orang yang mengetahui keseharian dari sang politikus. Bagaimana sejujurnya setiap waktu, kemudian setiap isu akan ditanggapi oleh sang politikus. Namun dalam dunia kerja, hal itu tidak akan pernah bisa Anda lakukan. Karena kenyataannya, kolega Anda adalah orang yang setiap hari akan bertemu dengan Anda. Kolega Anda sesungguhnya adalah orang yang setiap saat bisa melihat bagaimana cara Anda mensikapi sesuatu. Para kolega Anda melihat kinerja Anda. Oleh karena itu, pada video yang pertama, saya telah menyinggung tentang politik kantor. Yang saya mengidentifikasikan, orang yang memiliki sifat dan karakter sebagai politikus di kantor adalah mereka yang memainkan peran sebagai, mohon maaf bahasa kasar, seorang penjilat. Mereka adalah orang yang hanya berusaha naik ke atas, hanya berusaha mendapatkan tarikan dari atas. Namun dia tidak pernah memperhatikan dorongan dari bawah, dia tidak pernah memperhatikan doa dari samping dan support dari kanan dan dari kiri. Sobat profesional, ada beberapa tips bagaimana kita bisa menghindari politik kantor. Namun sebelum saya menyampaikan tips-tips ini, saya akan sampaikan beberapa perbedaan. Ada orang yang terlihat begitu profesional, namun ada juga orang yang terlihat seolah-olah begitu profesional. Sehingga saya katakan, dua perbedaan yang utama. Apakah Anda benar-benar orang yang profesional? Apakah Anda orang yang memainkan politik kantor ini? Kita mulai dari satu parameter yang pertama. Orang yang profesional adalah orang yang tumbuh, orang yang berkembang, mengikuti apa yang dia lakukan. Seorang profesional ketika dia menapaki sebuah jenjang karir yang semakin tinggi, maka sesungguhnya jenjang karir itu adalah hasil dari perjuangan dia. Jenjang karir itu adalah buah dari profesionalisme dia. Namun seorang yang pura-pura profesional, yang memainkan politik kantor, mereka adalah orang yang menggantungkan promosi mereka, orang yang menggantungkan kesuksesan mereka hanya kepada siapa yang dia kenal dan kepada siapa yang dia menggantungkan itu. Sobat profesional, parameter yang kedua yang bisa kita lihat, orang yang benar-benar profesional itu sesungguhnya adalah orang yang sesungguhnya memiliki kinerja yang lebih baik dari yang terlihat. Jadi seorang profesional sesungguhnya dia memiliki kinerja 110%. Walaupun bisa jadi akan dilihat oleh orang-orang, akan dinilai oleh orang-orang bahwa dia hanya memiliki 90%. Namun sesungguhnya kinerja dia yang sesungguhnya adalah 110%. Seorang profesional tidak memperdulikan apakah 110% itu perlu mendapatkan pengakuan dari atasan mereka, perlu mendapatkan pengakuan dari kolega mereka, perlu mendapatkan pengakuan dari bawah mereka. Namun sifat profesional laksana intan, dimanapun tempat dia berada akan tetap menjadi intan. Kalaupun saat ini tidak diketahui oleh atasannya, maka saat yang tidak terlalu lama pasti atasannya akan mengetahui bahwa sesungguhnya Anda adalah intan itu. Kalaupun saat ini kolega Anda tidak begitu menyadari bahwa sesungguhnya karakter Anda adalah karakter intan, karakter profesional, maka dalam waktu yang tidak lama kolega Anda pun akan menyadari bahwa mereka bersama dengan intan, mereka bersama dengan seorang profesional. Dan tim Anda pun akan semakin support kepada Anda karena memiliki atasan yang layak untuk dijadikan panutan. Sobat profesional, sedangkan seorang yang pura-pura profesional, mereka yang memainkan politik kantor, sesungguhnya
kinerja dia adalah 90%. Namun sebaliknya, orang mengakui dia bahwa dia memiliki kinerja 110%. Kebalikan dari seorang profesional. Kalau orang profesional 110%, walaupun dinilai dan diakui orang hanya 90%. Namun sebaliknya, bagi orang yang melakukan politik kantor ini adalah mereka yang sesungguhnya kinerjanya 90. Bahkan bisa jadi kurang dari itu. Akan tetapi karena gaya bicara dia tidak memperdulikan bagaimana cara yang dia gunakan. Yang penting dia mendapatkan pengakuan itu, sekalipun kemampuannya bukan di angka itu. Sobat profesional, saat ini ketika Anda sudah mengetahui perbedaan seorang profesional sejati dengan profesional yang pura-pura dan dia menggunakan politik kantor, Anda jangan sekali-kali memilih pada kuadran yang kedua. Anda menjadi orang yang pura-pura profesional. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan investasi nilai kebaikan untuk Anda di masa yang akan datang. Namun sesungguhnya Anda telah berinvestasi keburukan untuk masa depan Anda. Siapa yang akan mampu bertahan dengan kepura-puraan, sedangkan setiap hari orang itu bertemu dengan Anda. Sedangkan atasan Anda, kolega Anda, tim Anda setiap saat melihat diri Anda. Ketika orang yang sudah Anda jadikan gantungan itu telah pergi, Anda bukan siapa-siapa. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sobat profesional, jadilah profesional sejati, hindari politik kantor. Terima kasih, salam NDM. Partner Indonesia berdaya mulia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.